semuanya, ketemu lagi dengan saya Merlin Novus. Oke teman-teman, jadi di video kali ini mungkin teman-teman sudah lihat di judul atau di thumbnail ya. Jadi video kali ini saya membahas tentang langkah-langkah apa saja atau cara yang dilakukan pemerintahan Timor Leste untuk melawan virus corona, atau mungkin lebih tepatnya itu kayak cara untuk menekan jumlah pasien COVID seperti itu. Dan yang kita tahu bersama bahwa di seluruh dunia saat ini mengalami pandemi COVID-19, dan otomatis kan setiap negara punya cara sendiri atau strategi atau hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melawan virus corona. Nah, kenapa saya membahas tentang Timor Leste? Karena kebetulan saya tinggal di Timor Leste, dan sebenarnya saya buat video ini karena sebelumnya itu teman-teman saya yang di Indonesia kan pada tanya, Merlin, bagaimana kondisi di Timor Leste saat pandemi COVID-19 dan dampak untuk negaranya sendiri atau warganya sendiri itu seperti apa. Dan terakhir saya punya inisiatif sendiri untuk membuat video ini. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama yang dilakukan pemerintah Timor Leste itu adalah tindakan tepat waktu dan tegas di tahap awal. Jadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2020 itu pemerintah mengkonfirmasi atau memberitahukan bahwa di Timor Leste mempunyai pasien COVID-19, dan saat itu juga pemerintah Timor Leste mengambil tindakan tegas dengan lockdown wilayah. Jadi lockdown wilayah itu bukan hanya di ibu kotanya sendiri, tetapi di seluruh Timor Leste. Dan untuk transportasinya sendiri juga itu tidak ada yang beroperasi ya. Jadi baik dari udara, laut maupun darat itu tidak ada. Dan untuk sekolahnya juga kayak kegiatan belajar mengajar itu diliburkan. Terus untuk pegawai kantoran baik swasta maupun negeri juga itu semua diliburkan teman-teman. Terus untuk gerejanya sendiri itu ditiadakan. Dan lockdown pertama itu sampai bulan Mei. Nah, pada bulan Mei itu ada tuh transportasi. Jadi itu ada kapal yang beroperasi, tapi itu masih dalam lingkup Timor Leste ya teman-teman. Jadi contohnya kita dari Kusi mau ke Dili itu bisa, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kalau untuk sekolah-sekolah terus kayak pegawai kantoran itu masuk kembali itu baru bulan Agustus kemarin. Jadi bulan Agustus kemarin itu baru adanya kegiatan belajar mengajar, terus pegawai kantoran juga baru bisa masuk kembali untuk bekerja seperti itu. Dan lockdownnya itu ya lumayan ya, dari bulan Maret sampai bulan Juli, sekitar 4-5 bulan. Nah otomatis kan mungkin kalau untuk PNS kan setiap bulan masih bisa terima uang walaupun sedikit ya, tetapi bagi yang mungkin mata pencariannya itu kayak kayak jualan, mungkin jualan setiap hari baru bisa dapat uang seperti itu, otomatis kan tidak ada pemasukan karena memang tidak ada aktivitas di luar rumah ya. Jadi pemerintah mempunyai inisiatif untuk memberikan subsidi itu sebesar $200 untuk warganya ya. Jadi dan bukan hanya untuk masyarakat biasa, jadi untuk pegawai pun dapat, tetapi kalau gajinya itu di bawah dari $500. Kalau di atas dari $500 itu tidak dapat subsidi. Jadi hanya untuk yang kelas menengah ke bawah ya teman-teman, seperti itu. Dan bukan hanya subsidi berupa uang, tetapi subsidi pulsa listrik juga itu dikasih 2 kali. Jadi yang pertama itu $15, yang kedua juga $15, jadi $30 teman-teman. Dan kami sangat bersyukur sekali karena waktu itu kami juga dapat, saya sama suami dapat, karena kami juga kan kerja di sini kan masih rabutan teman-teman. Jadi ya kami sangat bersyukur bisa membantu, jadi bisa beli sembako karena memang dampak dari pandemi COVID ini memang barang-barangnya itu pada mahal semua ya. Jadi mungkin yang awalnya itu sebelum COVID kan orang-orang dari luar kan masih bisa masuk untuk jualan barang-barang yang misalnya kayak berdagang, dan harganya itu ya masih standar. Contohnya begini, kayak untuk minyak tanah sendiri sebelum COVID itu harganya itu $4.50, sekitar 50-an ribu. Tetapi pada saat COVID ya naik sampai $10 bahkan. Tapi sekarang sudah turun. Sekarang itu $6. Kalau bensinnya itu dulu awal lockdownnya itu satu botol aqua yang 5 liter itu bisa harga $5 teman-teman. Tetapi sekarang sudah turun, sudah $1.50 kalau tidak salah ya. Oke teman-teman, jadi langkah yang kedua itu adalah karantina wajib selama 14 hari. Jadi
pada saat pemerintah mengkonfirmasi Timor Leste punya pasien COVID-19, pemerintahnya sendiri mempunyai inisiatif untuk memulangkan mahasiswa ke Timor Leste dan para pekerja yang di luar negeri yang berwarga negara Timor Leste untuk kembali ke negaranya. Dan pada saat sampai di sini juga langsung dijemput sama pihak Saudi atau kesehatan untuk karantina wajib selama 14 hari. Dan itu teman-teman masih berlaku sampai sekarang. Hanya kalau untuk sekarang itu dari bulan akhir Agustus kalau tidak salah ya, sampai sekarang itu perbatasannya itu masih buka, tapi 1 bulannya sekali, dan itu pun kalau masuk langsung dikarantina selama 14 hari seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi langkah yang ketiga itu adalah adanya social distancing dan physical distancing. Jadi pada pertama kali pemerintah mengkonfirmasi atau memberitahukan di Timor Leste punya pasien COVID itu memang dari awal sudah dilakukan 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan itu berlaku sampai bulan Juli akhir kalau tidak salah. Tetapi pada bulan Agustus kan semua sudah beraktivitas kembali ya, untuk kayak sekolah terus kantoran, tetapi tetap masih memakai masker terus mencuci tangan. Jadi di setiap sekolah itu disediakan tempat untuk mencuci tangan, terus dari pihak sekolah juga kasih masker ya, kasih masker ke siswanya, dan itu berlangsung sampai sekarang. Memang pada awal lockdown itu kan memang dihimbau sekali supaya kayak kita tidak boleh pergi ke rumah orang, atau kayak tidak boleh tamu datang ke rumah kita seperti itu. Oke teman-teman, itu dia videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua, dan harapan saya semoga dunia ini cepat pulih supaya kita bisa dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa, dan otomatis kita bebas dari pandemi ini ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang di Indonesia tetap mungkin boleh keluar rumah, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke teman-teman, itu dia videonya, dan kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Adeus.